ada Pekan ASI Sedunia. Itu tuh tiap tahun diperingatin nggak sih atau hanya Iya dok, diperingati itu tiap Agustus ya? Agustus. 1 sampai 7 Agustus ada Pekan ASI Sedunia. ASI is the best. Karena ada ini ya, antibodinya, ada antivirusnya, ada anti alerginya, ada antibakterinya, ada faktor pertumbuhan atau growth factor, enzim-enzim. Lebih komplit lah ya, itu kelebihannya ASI yang tidak dimiliki oleh susu formula tadi ya. Oke, sekarang penyakit apa aja sih yang bisa dicegah dengan ASI pada bayi apa? Yang bisa dicegah sepertinya diare dok, diare, kemudian bronkopneumonia, Ya, radang batuk-batuk paru-paru. atau radang paru-paru. Kemudian yang paling sering terjadi adalah alergi. Alergi, ya, bisa eksim itu ya. Yes. Jadi kalau kaitannya tadi dengan diare adalah kalau kita memakai susu formula itu kan perlu ada preparation, persiapan, harus ngerebus ini, botol ini dan teman-temannya. Kadang kalau misal kemerungsung, bayinya keburu nangis, langsung disusukan ternyata botolnya misalnya kurang bersih, resikonya bayi diare. Jadi maksudnya kaitan dengan diare ya. Karena angka kesakitan diare itu dan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut itu banyak pada bayi-bayi ya. Jadi itu mengurangi sekali karena kalau ibu langsung NTI kan steril, bersih. Cuman ada caranya. Sebelum menyusui bayi, ibu harus mempersiapkan apa? Paling tidak dibersihkan dulu dokter. Pakai apa? Pakai air hangat biasa. Pakai air hangat. Pakai apa tuh, kapas? Iya. Pakai kapas. Iya, pakai wasla biasa aja. Wasla biasa. Makanya pentingnya itu klinik laktasi pada kita kan bimbingannya tidak hanya ibu nifas saja dokter, tetapi pada ibu-ibu bersalin harapannya pada trimester ketiga itu kita sudah tahu maksudnya putingnya terbenam atau ada apa dengan putingnya kan sudah diketahui sedini mungkin dari awal ya. Karena tingkat ketidakberhasilan menyusui itu biasanya pada ibu yang terjadi dengan bentuk puting yang terbenam atau puting datar. Karena pada ibu hamil pertama itu kan masih bingung dokter. Jadi itu memang perlu pendampingan supaya bagaimana toh dengan puting datar cara teknik menyusui yang betul bisa dokter. Oh, itu bisa. Kemudian bagaimana puting yang terbenam, kita ada tekniknya. Caranya adalah dengan sepet 20 cc itu kita potong dokter, kita potong, kita balik untuk menarik seperti itu. Jadi perlunya. Itu berapa lama itu latihannya? Tidak lama, begitu ditarik, kemudian disusu bayinya, otomatis kan dia sudah langsung bisa menggapai areola dok. Begitu dinyetainya, ini akan keluar. Gitu. Tidak. Besok kalau terbenam lagi ya dipakai teknik diulang. Iya. Gitu lagi tapi ya. dia kebenamnya itu tidak seperti tadi, mesti sudah motot. Caranya Jawa motot ya dokter. Apa ya? Motot itu keluar sedikit gitu. Oh gitu ya. Seperti semula aja. Ya, itu juga dengan ASI bisa mencegah infeksi telinga akut pada bayi ya, karena ada telinga dalam dan telinga luar itu ada pembatasnya, kadang-kadang suka kurang baik kondisinya. Kemudian 42% terus ada dermatitis atopik tadi yang bikin eksim, gatal-gatal pada bayi. Terus kadang-kadang bayi suka ada yang merah-merah di pipi itu, apa itu namanya? Eksimnya bayi itu ya. Ya itu justru diobatinya dengan bisa sembuh diolesi dengan ASI itu sendiri. Diolesi dengan ASI. Karena ternyata sampai kering ya. Nanti dia akan cepat hilangnya. Jadi nggak perlu krim macam-macam yang beli di apotik ya. Takutnya kalau dia pakai krim tangannya gini ya dok, tangannya megang masuk mulut malah justru gitu ya. Kemudian untuk mencegah konstipasi atau bayi yang BAB-nya jadi nggak lancar, sembelit ya. Kemudian bisa juga 36 sampai 50% mencegah sudden infant death syndrome, kematian bayi mendadak kalau dikasih ASI. Jadi banyak ya manfaatnya ya. Kemudian untuk dari ibu tadi sebagian kita udah bahas ya. Penyakit yang bisa dicegah dengan ibu memberikan ASI. Itu ada yang saya baca 28 sampai 50% kanker payudara bisa dicegah dengan pemberian ASI. Kemudian jantung koroner juga bisa 37% menurunkan faktor resikonya. Kemudian 21% menurunkan faktor risiko kanker ovarium atau indung telur. Kemudian mencegah diabetes mellitus tipe 2 yang 4%. Nah,
kita ingin tahu bagaimana sih posisi, ada berapa macam posisi menyusui bayi yang benar. Caranya bagaimana? Teknik menyusui yang benar adalah bahwa untuk di Wonosobo ini masih mitos juga dokter, Gimana? bahwa bayi harus dibedong rapat seperti itu ya. Jadi sampai sini dia dibedong sampai seret, atau pakai gurita juga yang seret, padahal itu juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah dia cuman dihangatkan, maksudnya hanya harus seperti ini, kemudian tangan nggak usah Nggak usah dibedong banget. Kemudian posisi tangan yang satu ke belakang, yang satu tangan ini garis lurus sejajar dengan telinga. Oke. Nah ini juga sama, ibu-ibu di sana itu kalau menyusui posisinya seperti ini dokter. Justru ini adalah menekan air susu yang mau keluar. Yang dianjurkan adalah seperti ini. Ya, begitu adik sudah enak mapan, kemudian dirangsang bibir bawahnya supaya buka, buka, kemudian bisa buka lebar, masuk semuanya sampai areola. Jadi apa ya, kalau istilahnya domble ya, kalau domble itulah yang sukses, sehingga tidak ada bunyi seperti itu, karena semua mulut bisa masuk ke sini, karena yang mengeluarkan ASI adalah di areola ini dokter. Oke, seperti itu. Sebelum dan sesudah mimi ini banyu susu dileletke supaya dia tidak lecet, supaya tetap lembab, asinya dioleskan di sekitar areola ini, supaya nggak mencegah lecet ya. Oke. Jadi pemirsa, saya ulang lagi ya. Jadi beberapa kegagalan dalam menyusui itu karena cuman putingnya saja yang masuk ke bayi, padahal harusnya semua. Jadi ASI ibu itu kan yang paling banyak produksinya adalah yang sebelah dari sini ya, dari lateral, dari sini. Jadi seluruh payudara ibu tuh ada sel-sel yang memproduksi ASI. Nah itu semua ngumpul di sini. Jadi nggak cuma di puting aja. Jadi harus masuk semua. Dan ini bayi cepat kenyang ya kalau kayak gini. Kalau yang cuma di puting aja tuh bisa bayi jadi rewel. Karena sedikit. Ibunya sakit karena lecet kayak tergigit gitu ya. Posisi yang lain selain begitu, kalau sambil tiduran gimana? Sambil tiduran tidak dianjurkan dokter. Oh nggak dianjurin? Takutnya apa? Kalau misalnya sambil tiduran harus ada pendamping. Takutnya ketiduran ya? Iya, takutnya ibunya capek, merem, ketiduran, ini nimpa bayi. Nimpa bayinya itu. Saya pernah ketemu tuh kasusnya kayak gitu tuh. Jadi ibunya gemuk, payudaranya besar, dan ibunya capek. Pada saat malam tidur menyusui, bangun-bangun bayinya udah biru. Nah, udah nggak tahu meninggalnya jam berapa. Ya Allah, ya itu. Sampai begitu. Padahal bayinya tuh sehat banget, beratnya lahir 3,5 kilo. Sehat banget ya. Sedih lah ya. Kalau memang yakin mau sambil tidur, yakin bahwa ibu tidak ngantuk. Padahal menyusui itu bikin ngantuk. Alamiahnya begitu. Jadi posisi yang baik memang cari kursi yang enak, nyaman, karena menyusui yang salah itu punggungnya jadi sakit. Nah, iya. Dikasih bantal, posisi yang enak. Jadi cari posisi mapan dulu, baru misalnya kok ibunya ketiduran, kalau posisi duduk kan nggak bahaya toh. Tapi kalau nggak nibani bayinya ya. Apalagi kalau bayinya kecil, ibunya gede, payudaranya gede. Bayi itu gini ya pemirsa, sampai saya kalau orang ingat ya, sampai umur berapa bulan tuh bayi tidak punya refleks untuk bernafas. Jadi kalau dia dikekep hidung sama mulutnya, ya udah, dia nggak cari usaha gini-gini atau gimana, dia diem aja gitu loh. Kalau hidungnya kita pencet, mulutnya nggak bakal buka. Ya, bayi belum punya refleks seperti itu. Jadi dianjurkan duduk. Dia mungkin mau nangis juga nggak bisa kali ya, udah ke ini ya, ketutupannya. Kepepekan. Iya. Ada posisi yang lain nggak? Cuma begitu toh? Ya. Jadi terus kanan kirinya bagaimana? Nah itulah kadangkala di ibu-ibu kan lebih nyaman kita netei di payudara kiri ya. Ya karena ibunya kanan. Kalau ibunya kidal, dia di payudara kanan. Ya. Tetapi tetap harus dua-duanya. Harus seimbang. Jadi bergantian. Ya, dokter. Misalnya kok netei yang pertama itu kiri, pindah. kenyang kan pindah sini. Begitu adik sudah bobok, mau netei lagi yang dari kanan dulu dong. Karena yang produksinya lebih banyak. Karena yang terakhir ini kan produksinya lebih banyak. Nanti baru seperti itu lagi gantian.
Gantian ya. Jadi ibu-ibu ada yang aku nyamannya ya karena dia kalau sama saya nulisnya pakai tangan kanan, dia yang kiri-kiri, terus akhirnya payudaranya besar sebelah ya. Iya. Karena itu demand and supply, banyak disedot makin besar, makin besar, makin. Dan mengikuti perkembangan bayi. Bayi tambah gede, otomatis asinya tambah banyak. Nah, kita kan tadi bicara untuk bayi yang normal ya, Mbak. Bagaimana sih sebetulnya dengan ibu yang punya bayi kembar? Apakah cukup juga asinya? Kalau bayi kembar 2 gimana? Kayak bayi kembar 5 gimana itu? Oke, untuk bayi kembar 2 itu insya Allah sudah cukup dokter. Allah sudah Masih bisa menciptakan ya? sedemikian rupa. Yaitu yang utama adalah ibu harus yakin dan bisa dan mampu. Dalam artian ASI cukup untuk bayi kedua-duanya. Nah, inilah kendalanya di bayi kembar ini, biasanya satu nangis, satu ikut nangis juga. Nah, jadi ibu tidak menutup kemungkinan bisa menyusui dua-duanya, dokter. Kanan kiri gitu? Kanan kiri bisa. Ada namanya football, nggih. Jadi ada yang walau bagaimanapun tetap kita minta bantuan keluarga salah satu ya, dok. Ada yang karena nggak mungkin ya duanya. Ini ada teknik yang pertama bisa seperti ini, dok. Bisa dua-duanya bareng ini ya. Jadi bukan seperti tadi ya. Tadi kan tangannya bayi di belakang sini. Iya, memang tekniknya beda. Pada Ini namanya teknik football? Iya. Kenapa bilang begitu? Nggak kayak Kan football. harus menggapai dua-duanya. Pokoknya itu lah. Iya lagi ada manut wes. Ya, terus Ini atau bisa juga dengan seperti ini, dok. Seperti ini. oh. Ada dua macam. Ya ini pakai boneka jadi agak mudah ya, dok. Oh, Tapi oh. pada kenyataannya memang agak sulit, tetapi bisa. Banyak kita pendampingan bayi-bayi gemeli itu bisa seperti ini. Seperti itu. Kalau misalnya pas nggak nangis bareng sih satu-satu lah, satu dulu. Kayak gitu Dulu, kan. kamu jangan nangis dulu ya, terus kakakmu dulu gitu. ya, dari yang satu Gitu kayak ya. gitu. Tapi pada waktu dua-duanya nangis nggak apa-apa, bisa dua-duanya. Wah, bisa tuh kebayang ribetnya tuh kayak apa itu. Apalagi kalau kembarnya cowok-cowok dan badannya gede-gede. Nah, sudah tuh. Luar biasa usahanya ya. Makanya harus ada paling tidak satu lah yang dampingi. Kalau enggak memang ribet Membantu sekali. ya. Nah, untuk bayi yang lebih dari 2, 3, 5 lah itu memang dengan pengawasan dokter anak, dok, nggak mungkin kalau ASI. Iya, mungkin nggak cukup ya. Kalau bayinya 5, beratnya gede-gede, ibunya juga tepar. Mungkin, gini tadi sempat rame tentang donasi ASI. Gimana itu Mbak dari pembahasan ilmu laktasinya? Oke. Donor ASI boleh, dokter, tetapi tetap yang kami dapat kemarin pelatihan di Jakarta itu harus tetap dipasteurisasi, maksudnya harus disterilkan, karena kita tidak tahu bahwa pendonor itu bebas dari penyakit, dokter. Oke, jadi kalau misalnya pada ibu-ibu yang tertentu sehingga tidak bisa menyusui, bolehlah. Kalau dulu setahu saya itu begitu, misalnya kok saya sama dokter sama-sama menyusui, beda jenis kelamin, kita saudara, bisa ya? Sama-sama kelaminnya ya bisa. Iya, bisa. Tapi kalau sekarang nggak boleh, dokter. Nggak boleh ya. Kemudian sekarang tetap siapapun harus dipasteurisasi, dalam artinya diperah, kemudian direbus. Direbus itu betul-betul direbus atau cuma di air yang itu ditaruh dalam botol, nggak langsung? Ada dua teknik, misalnya direbus di botol yang ditutup ini dengan air yang bareng-bareng air dingin, langsung direbus itu selama 20 menit. Ada juga yang ini dibuka, kemudian dari air yang sudah mendidih ini 10 menit. Jadi taruh di panci ya. Panci ada air habis mendidih itu ditaruh di atas sini 10 menit. Jadi secara tidak Baru langsung dimatikan. ini. Ya. Oh, tetap di atas api. Tetap, dokter. Setelah tetap di air atas itu api. mendidih masih 10 menit baru dimatikan, nanti hangat-hangat dulu diberikan. Atau ngerebusnya bareng, ini posisi ditutup. Posisi Bareng dari dingin. Ya, itu sampai mendidih. Ya kira-kira kan 20 menit dari awal sampai mendidih. Seperti itu. Jadi tetap harus dipasteurisasi, nggak bisa diberikan langsung. Iya. Kalau dari sisi agama, seorang bayi yang disusui oleh wanita selain ibunya kenyang, bayi kenyang berarti dia udah jadi saudara sepersusuan.
Jadi kalau donor ASI itu harus tahu ibunya, riwayat keluarganya seperti apa. Kalau dia sama-sama misalnya kakak adik sepupuan ya, otomatis nanti anak-anaknya kan jadi sepupu-sepupu. Tapi dia syaratnya itu ya, jenis kelaminnya harus sama ya. Karena bisa saja nanti mereka nanti ketemu udah dewasa, ternyata menikah, padahal nggak boleh ya, karena hitungannya tetap sepersusuan ya, dari sisi agama nggak boleh ya. Iya. Oke, tadi terus gimana ini Mbak? Misalnya ya, seorang ibu ternyata menderita penyakit yang lain setelah dia punya bayi. Jadi dia nggak bisa full mendampingi bayi dan ibu misalnya harus mondok lama, misalnya 2 minggu katakanlah, seperti itu. Otomatis misalnya di rumah sakit ASI-nya prosedur lebih sedikit, kemudian sempat berhenti sama sekali. Masih bisa dipancing lagi nggak itu keluar ASI? Oh iya, iya dokter, itu namanya relaktasi. Namanya itu ingin menyusui kembali. Itu sangat bisa dokter dan sangat mungkin. Caranya adalah, mohon maaf ini tidak bawa selang itu ya, kayak NGT itu loh dokter. Pada ibu-ibu yang sudah berhenti menyusui, ingin menyusui kembali, awalnya itu bisa dengan menggunakan susu formula dokter. Okay? Jadi susu formula taruh di, kalau kita paling mudah itu pakai sepet yang 20 sampai 50 yang besar. Kemudian selang NGT itu selangnya dijejerkan di areola, di plester. Oh gitu. Nah, jadi dia ngenyot ibunya. Meskipun yang keluar dari awal itu susu formula. Begitu dia dirangsang, ini disusu, otomatis hormon prolaktin, oksitosin akan bekerja kembali, lama-lama ini ASI keluar sehingga sudah tidak butuh susu formula. Jadi untuk mancing ya istilahnya ya. Dan di waktu ibunya sakit, yang jelas bukan dot lagi yang diberikan dokter, tetap pakai cup feeding seperti ini, atau pakai spet. Pakai spet atau disendokin. Atau sendok. Kan ada tuh botol yang ujungnya sendok. Iya, ada dokter, yang lupa gitu ini ya? ya, itu lebih mudah sekali. Hampir sama seperti ini dan pojoknya ini sendok memang dokter ada. Ini lebih mudah memang. Ya, seperti ini terus ininya sendok. Jadi tinggal dituang gitu ya. Tapi itu untuk bayi yang lebih besar ya. Kalau yang bayi baru sebulan Kecil kali ya, masih pakainya keselok-keselok paling ya. ini cukup. Memang itu proses relaksasi itu agak sulit tetapi bisa. Banyak di lapangan kita. Angka keberhasilannya tinggi. Tinggi sekali dokter. Asal mau ya. Iya, yang penting kemauannya tinggi itu dulu. Karena memang harus ada usaha kan, harus dari action kita pakai susu formula, dia dirangsang, begitu kan otomatis ini akan keluar, dia akan ngenyot terus dokter, akan nyusu, lainnya sudah spontan nanti oksitosin, prolaktin kerja kembali, di samping dia tetap ibunya asupan gizinya cukup. Ini tadi botol apa sih ini sebetulnya? Ini untuk mompa dokter. Oh, mompa kan macam-macam kan, ya ada yang elektrik, ada yang manual, ada yang ini. Gimana sih ini? Gimana tadi coba? Cuman kalau pakai ini dan ini kan memang harus kebersihannya itu loh dokter. Kalau ini sih mending ya, kalau ini sulit kebersihannya, mending kita pakai tangan aja atau pakai ini. Itu buat nyedotnya, buat ngeluarin ASI gitu? Iya. Nanti ASI, grogi dokter. Ini yang jelas ini nanti ini loh, dia dengan seperti ini dok. Ini kan ini lepas dokter. Oh gitu. Tiba mau pamer sama dokter mana ininya lepas. Grogi ya. Grogi, apa ini lah dok. Yang jelas ini untuk mompa. Oke. Beberapa tuh saya ketemu pasien yang masih nyusui nggak, misalnya pas ibunya periksa sakit gitu, punya bayi dok, umur berapa, 3 bulan, gimana ASInya banyak nggak? Saya nggak nyusui dari awal, nggak pernah keluar. Apa iya? Kalau dari ilmu kedokteran sih harusnya keluar ya, karena itu kan udah di setting dari sana ya, bahwa sejak malah katanya dari trimester terakhir kadang-kadang sudah ada yang keluar ASInya ya. Nah itu di lapangan banyak sekali dok mengatakan ASI saya nggak keluar, karena misalnya kalau teori kan 1-2 hari keluar, tapi kadang kala memang ada benar dok, hari ketiga pun dia belum keluar. Nah itu sudah putus asa. Anak saya butuh sufor kayak gitu, langsung ambil keputusan seperti itu. Oke, kita break dulu. Oke, kita sambung tadi break azan.
Sekarang kita ingin ngobrol tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat ya. Yang pertama nih, kolostrum ASI yang warnanya kuning tuh ada yang masyarakat bilang itu tuh susu basi. Ya. Penjelasannya gimana? Iya dokter. Di orang awam memang sekarang masih ada yang berpikiran seperti itu. Ini pertama kali nyusui harus dibuang karena basi seperti itu. Padahal justru ASI awal itu justru sangat bermanfaat untuk bayinya, karena kadang-kadang juga ada istilah iki sayure, iki lauke lah, itu memang karena di susu awal kemudian di susu akhir. Di susu awal itu biasanya dia lebih encer, karena banyak mengandung tadi ya dokter, mineral, kemudian lemak juga, dan nanti di ASI akhir setelah dia sudah selesai mau nenen itu biasanya dia warnanya lebih pekat atau head milk. Tapi di kolostrum di awal yang kuning tadi katakan bahwa basi itu justru itu sangat manfaat, ada zat imunoglobulinnya ya dokter untuk bayinya. Sehingga memang harus benar-benar kita tekankan ke justru yang pertama kali harus masuk ke mulut bayi. Iya, kolostrum yang keluar dari 0 sampai 3 hari. 3 hari pertama, oke. Yang kedua, kalau misalnya bayi habis dilahirkan, dia nangis, sementara ASI belum keluar, itu ada masyarakat bilang, itu kasihan tuh udah kelaparan tuh, udah keluar lahir dari tadi misalnya 6 jam yang lalu belum dikasih apa-apa sama dokternya, sama susternya, sama bidannya gitu. Cepet bikinin susu formula, nanti neneknya jadi lebih ribut heboh. Yang benar gimana? Ya memang banyak sekali ya dokter, itu memang pendukung keluarga yang membuat tidak betul seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi lahir kurang lebih 2 kali 24 jam dia belum mendapatkan ASI, itu sebetulnya nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa, karena memang masih ada cadangan. Jadi bayi dari yang saya baca 2 kali 24 jam aman, nggak dikasih apa-apa, nggak pakai air putih juga, nggak pakai sufor juga, kalaupun ASInya belum keluar ya. Jadi cadangannya dari ibu waktu dalam kandungan itu masih cukup 2 kali 24 jam. Sambil terus mencoba ya, sambil dan tetap disusui ya, dan ibu tetap tenang, jangan panik, jangan aduh nanti anakku kelaparan gitu ya. Mungkin nangisnya karena dia nggak nyaman dengan suhu ruangan juga bisa dokter. Oh iya. Dingin atau nah itu tadi hangat, seperti itu. Ibu-ibu yang tadi diceritain Mbak Titin tadi bahwa ini bawa-bawa datang sudah pakai botol susu formula, bukan botol ASInya dia ya. Terus ini bayinya tuh nangis terus, kelaparan terus, padahal belum tentu ya pemirsa, kan nangis bisa macam-macam ya. Kalau anaknya lebih gede minta beliin es krim di jalan gitu, tapi kalau bayi menangis adalah satu-satunya cara komunikasi. Jadi dia senang mungkin dia nangis, dia happy dia nangis, dia ngompol nangis, dia pup nangis, dia lapar nangis, dia haus nangis, semua komunikasinya dengan, jadi harus bisa memilah-milah ini nangisnya karena apa ya. Harus diperiksa dulu ya, jangan-jangan ada semutnya gitu ya. Kadang ya, kan kadang misalnya kakaknya main deket situ terus ada remah-remahan roti, ada semut, adik bayinya di situ mungkin masuk ke dalam ya semutnya, jadi dia nangis ya. Jelas kalau ada bayi harus bersih ya, jangan deket dengan banyak sumber makanan di sekitarnya. Oke, kemudian ini ada orang bilang tuh kalau payudaranya kecil tuh ASInya pasti sedikit. Ya dokter. Padahal kita tahu ya dokter, kalau misalnya payudara besar dan kecil itu sebetulnya sama. Yang membedakan hanya lemaknya dokter. Gitu. Tidak menutup kemungkinan ibu dengan payudara kecil itu ASInya justru lebih banyak. Itu banyak. Lebih deras itu mungkin ya. Jadi sama aja antara payudara kecil sama besar. Tergantung demand and supply-nya. Kalau demand permintaan bayinya banyak, akan diproduksi lebih banyak gitu. Kalau nyusoninya jarang-jarang, ya dia juga nggak banyak nanti produksinya ya. Produksinya Kalau ibu yang dikaruniai bayi gemeli kembar itu produksinya lebih banyak dibanding ibu yang cuma satu bayi. Karena udah diciptakan settingan dari atas begitu disiapkan oleh Yang Maha Pencipta ya. Oke, kemudian nih kalau ibu lagi menyusui jangan banyak minum es, nanti bayinya pilek gitu. Boleh nggak sih? Boleh dokter. Boleh asal nggak banyak-banyak ya. Banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak otomatis yang flu atau pilek ibunya nanti justru menular ke bayi. Menular ke bayinya, iya.
Kemudian ini saya pernah ketemu juga nih, ada bayi sakit berobat ke dokter anak, terus dapat puyer deh, terus ternyata yang minum ibunya gitu. Saya juga kaget. Kok bisa sih cara pikirnya begitu? Loh kan nanti masuk ke ASI juga dok yang obatnya dari ibu. Ya tapi nggak gitu juga kali, kan dikit banget tuh yang masuk ke dalam ini. Jadi ibu yang sakit ibu minum obat, bayi yang sakit bayi yang minum obat, malah ada neneknya yang minum obat. Gimana emang neneknya nyusoni? mungkin beliau kepengen dokter. Jadi itu logika yang Ya, kacau memang beliau dah. di masyarakat nggih kadang-kala masih terjadi seperti itu. Salah ya pemirsa. Kemudian ini ibu-ibu yang suka makan pedas, katanya, jangan makan pedas, nanti bayinya kepedesan, ntar bayinya diare. Makan pedas boleh dokter, tapi kan tidak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ya. Ya memang apa yang ibu Ya, makan ibu itu makan sedikit banyak akan masuk juga ke dalam rasa ASI tadi. Iya, Jadi tadi ada rasi yang rasa jahe, ada ibunya ASI nanti rasa makannya bawang putih, jengkol. Baru jengkol. bau-bau yang tajam itu tetap ada masuk sedikit. Jadi kalau pengen pedes ya jangan banyak lah ya, sedikit aja, sekedar mungkin ibu menambah nafsu makannya ya supaya produksi ASINya banyak. Kemudian setelah ibu bepergian, begitu bayi minta ASI, maka ASI yang pertama suruh dibuang dulu karena ibu kan habis dari jauh misalnya gitu. Yang jelas bukan dibuang dokter, tetapi ibunya mandi dulu atau paling tidak dibersihkan supaya tidak bau. Dengan bersih otomatis kan bayinya nyaman. Jadi nggak perlu untuk dibuang, yang penting dibersihkan dulu. Sayang. Iya, karena tadi yang telah kami sampaikan bahwa ASI awal sama ASI akhir itu kedua-duanya sangat dibutuhkan oleh bayi. Jadi ada ini enggak, warna ASI itu memang nggak sama ya sepanjang hari ya, beda ya. Yang baru pertama kali keluar, tengah dan akhir seperti kata Mbak Titin tadi, ada beberapa warna yang mulai dari agak bening sampai ke kental ya, putih kental gitu ya. Putih kental. Oh gitu. Jadi memang kandungannya tuh keluarnya bertahap. Ya. Oke. Kemudian ada yang bilang gini juga, kalau cairan ASINya nanti tumpah ke kemaluan bayi, itu nanti bayinya jadi mandul. Kayaknya selama ini belum pernah ada penelitian kayak gitu ya dok ya. Enggak ya, itu kan supaya ibu-ibu nggak jorok aja gitu. Iya, Jadi biar tetap jaga kebersihan. iya. Ya itu Mbak Titin, saya pernah mendengar itu bahwa ada seorang ulama yang dari seorang ibu yang setiap kali akan menyusui bayinya beliau berwudu. Ini mungkin bisa jadi tips ya buat ibu-ibu yang terutama yang muslimah ya. Kalau mau menyusui bayinya, wudhu dulu dan sambil didoakan. Jadi seolah-olah ibu seperti posisi siap sholat gitu ya. Iya dokter. Bayi jadi kan lebih nyaman, dan ternyata bayi itu sekarang menjadi seorang ulama besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena doa dari ibu ya. Iya. Oke, kemudian nih, kayaknya udah cukup ya. Nah, Mbak Titin sebagai konselor ASI ada saran atau quote buat pemirsa kita apa? Oke, ibu-ibu semuanya, terutama pada ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang sudah siap mau menikah, karena memang tugas di klinik laktasi tidak hanya ibu yang melahirkan, tetapi di mana ibu-ibu yang hamil ini yang pertama adalah bahwa kita harus periksa yang teratur supaya nanti apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan secepat mungkin bisa diketahui. Kemudian yakinlah bahwa gizi yang panjenengan masuk, yang panjenengan dahar itu adalah juga untuk persiapan besok panjenengan melahirkan dan untuk kesiapan menyusui. Kemudian untuk ibu-ibu yang bersalin dan menyusui, jangan khawatir, ASI yang tidak keluar 2 kali 24 jam, jangan tergesa-gesa untuk mengambil tindakan praktis, dalam artian segera mengambil keputusan bahwa ini adalah butuh susu formula, bukan ya. Nanti dalam 2 kali 24 jam ini tetap berusaha disusui, dan biasanya di sini kita akan tetap pendampingan untuk refleks oksitosin, kemudian senam nifas. Ibu-ibu yang belum tahu atau belum pernah mendengar, monggo bisa tanya Mbah Google ya, sekarang teori sudah dokter mudah kita update nggih. Jadi bagaimana untuk senam nifas supaya bagaimana produksi ASI bisa keluar. Dan yakinlah bahwa ASI ini sama Allah sudah diciptakan sedemikian rupa memang untuk kebutuhan bayi ibu-ibu. Dari lahir sampai 6 bulan dia hanya butuh ASI.
dia hanya butuh ASI. Kemudian setelah 6 bulan baru dikasih makanan tambahan yang diawali dengan cair, kemudian lunak, dan akhirnya padat sampai nanti dia sampai sama dengan makanan anggota keluarga yang lain, tetap disusui sampai 2 tahun. Meskipun di lapangan kadang-kadang ada dokter yang misalnya nggak mau disapih, ya nggak apa-apa, nenen saja. Sampai 3 tahun, Ya, sampai 5 tahun. tapi kandungannya sudah tidak bisa mencukupi, tetap diberi makanan tambahan tanpa jajan dokter, karena di masyarakat kita ibu-ibu praktis anaknya itu suka jajan yang gurih atau apa, jadi kan nanti untuk makanan yang asupan gizinya cukup itu akan sulit sekali. Kurang ya? Iya, kurang. Hanya itu dokter. Mungkin dari itu. Tadi aku ada mau tanya apa ya? Kok lupa ya? Apa dok? Ya sudahlah. Kapan kita ketemu lagi? Ketemu lagi. Oke. Tampaknya pertemuan kita sampai sini. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di komen, dan jangan lupa subscribe, like juga share ke channel ini ya. Ikuti terus ya, kita akan bincang-bincang yang semoga bermanfaat buat semuanya. Jadi teman-teman yang nanti yang punya anak-anak gadis yang akan rencana nanti akan menikah, juga akan punya anak, ibu-ibu yang sedang hamil, eyang-eyang yang anaknya sedang hamil, akan menunggu cucu, bisa semoga dari perbincangan kita ini mendapat manfaat. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.